Ini Bapak Ibu fasilitator PGP Angkatan 8 yang insya Allah semuanya, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen dulu. Pada kesempatan pagi ini kita akan memulai kegiatan pertama persiapan kita ya. Persiapan kita yaitu tentang pengenalan LMS. Apa sih yang akan kita bahas pada hari ini? Screen saya sudah tampil ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak? Sudah Pak. Oke, baik. Ini Bapak Ibu perkenalkan, saya Adi Saifuddin. Kemarin sudah kenalan ya. Ini, saya suka pakai kaos ini nih, Publik Kasik. Dulu saya pernah masuk tim publikasinya di zamannya LPPK SPS dulu ya, dulu sebelum jadi BBGP Jawa Tengah, masuk tim publikasinya LPPK SPS. Saya pengembang teknologi pembelajaran di LPPKS, lalu menjadi LPPK SPS, dan saat ini menjadi Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Tengah. Dulu waktu LPPK SPS nih PTP-nya atau pengembang teknologi pembelajaran itu ada 4 orang. Nah, sekarang pas sudah jadi BBGP Jawa Tengah ini ketambahan banyak dari teman-teman Balai Pengembangan Multimedia dan juga dari BPMP serta dari BP PAUD. Jadi sekarang malah pasukannya banyak. Bapak Ibu izinkan saya menyampaikan tujuannya. Slide saya sudah nyampe di tujuan ya. Saya takut nggak bergerak di slide saya. Belum ya. Tidak bergerak Pak. Tidak bergerak ya, makanya saya konfirmasi dulu. Oke. Saya kalau kayak gini bergerak ya Bapak Ibu ya. Sebentar. Tidak Pak. Nggak bergerak juga. Oke. Saya stop share dulu ya Bapak Ibu ya. Siap. Sebentar saya share screen yang layar aja. Materi pada hari ini. Kalau sekarang bergerak? LMS dan simulasi. Sudah Pak Adi. Oh sudah. Baik Bapak Ibu, jadi tujuan dari kegiatan kita pada pagi hari ini sampai dengan nanti mudah-mudahan kita bisa selesai tepat jam 11 itu adalah kita akan sama-sama diskusi ya. Kalau saya yakin Bapak Ibu dari fasilitator angkatan 8 ini sudah ada yang pernah jadi PP, sudah ada senior-senior saya juga nih. Saya tak lihat ada Bapak Ibu, ada saya yang beberapa yang saya kenal ya, Pak Olan, Pak Pangarso, ini sudah biasa seperti ini gitu. Nah, artinya bahwa nanti pagi ini, hari ini kita akan diskusi tentang LMS, khususnya tentang LMS ya. Jadi nanti kita tidak akan bicara tentang kebijakan ya Bapak Ibu ya. Kalau kemarin ruangnya sudah disediakan kepada Bapak Ibu untuk berbicara kebijakan karena ada Pak Sri, ada Pak Yudi, di sana ada Mbak Wati. Kita sudah bicara kebijakan. Nah, kalau sekarang kita akan bicara teknis tentang LMS. Untuk
pengajar praktek, fasilitator, dan juga peserta ini. Tapi kita akan fokus karena pesertanya semuanya ini adalah fasilitator. Nanti kita banyak diskusinya di bagian-bagian fasilitator. Bapak Ibu, setidaknya ada 4 materi nanti yang nanti kita akan diskusikan di sini. Yang pertama LMS dan simulasi aktivitas pada LMS PGP. Jadi karena ini semua pesertanya adalah fasilitator, maka nanti akan kita fokuskan pada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator di bagian LMS. Apa saja sih itu dan lain sebagainya. Mungkin nanti PowerPoint-nya banyak akan kita skip gitu ya. Kita akan langsung fokus ke LMS-nya. Itu yang pertama. Lalu materi yang kedua, nanti kita akan berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu menyiapkan Jimit, memanfaatkan Jimit. Kalau ini mungkin sudah terbiasa, nanti sifatnya mengingatkan kembali. Barangkali Bapak Ibu ada yang lupa, atau kita bisa sharing cara-cara yang biasa Bapak Ibu gunakan agar nanti memudahkan, atau misalkan saya punya cara yang lebih mudah, saya punya cara yang lebih praktis, nanti kita bisa diskusikan. Dan kita juga akan pakai Jamboard ya, karena biasanya Bapak Ibu misalkan mengajar, berdiskusi, Bapak Ibu bisa menyiapkan Jamboard. Bagaimana sih cara menyiapkan Jamboard? Ini nanti ada di materi yang kedua. Lalu yang ketiga, ini sesuai dengan penugasan peserta pada setiap aksi nyata di 1.4, 2.3, dan 3.3, yaitu peserta kan diminta untuk memasukkan tugasnya itu di dalam YouTube, lalu setelah itu masukkan ke bukti karya. Nanti kita sama-sama coba Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti kalau tujuannya pasti adalah bukan untuk Bapak Ibu sebagai fasilitator mengisi ini, tapi bagaimana kalau nanti ada peserta yang kesulitan gitu, bertanya kepada Bapak Ibu bagaimana cara menanyakannya ke bukti karya ke dalam platform Merdeka Belajar. Lalu yang keempat ini juga untuk peserta. Bapak Ibu juga CGP rekognisi ini pasti punya karya-karya yang aksi nyata, tugas-tugas yang bisa Bapak Ibu yang kumpulkan di LMS. Ini nanti sesuai dengan panduan PGP ini, serta diminta untuk membuat Google Site sebagai portofolio digital peserta. Tujuannya agar ketika peserta sudah program diklatnya, ini masih bisa mengakses karya-karyanya gitu. Karena kalau sudah program diklatnya sudah selesai kan LMS sudah tidak bisa diakses lagi ya. Padahal karya-karyanya ada di dalam LMS tersebut. Oke. Mungkin itu ada 4 materi nanti yang kita akan bahas. Selain itu juga nanti kita bisa diskusi tentang troubleshoot di LMS, permasalahan-permasalahan Bapak Ibu secara teknis di LMS. Oke. Untuk LMS itu ada 4 nanti, tentang pengenalan LMS, fitur LMS PGP A8, karena memang kalau angkatan 4, 5, angkatan 4, 1, 2, 3 itu sama, angkatan 4 itu ada perubahan, angkatan 5 dan 6 itu sama, angkatan 7 ada perubahan, dan angkatan 8 ini juga ada perubahan. Jadi LMS PGP ini terus ada perkembangan, sekaligus nanti Bapak Ibu kita sama-sama lihat nih di LMS itu apa sih fitur-fiturnya yang berubah gitu ya. Terus simulasi aktivitas dan troubleshoot di LMS nanti kita akan bahas. Interaktif virtual meeting dengan Jimit dan Jamboard. Bapak Ibu nanti akan sama-sama kita akan cara membuat meeting,
bagaimana share screen, bagaimana membuat Jamboard dan membagikan Jamboard dalam virtual meeting. Jadi karena saya bukan satu-satunya sumber informasi yang pernah menggunakan ini, nanti saya minta Bapak Ibu sifatnya sharing ya, diskusi bagaimana Bapak Ibu pernah melakukan ini dan apakah ada tips-tipsnya dan sebagainya, agar teman-teman yang lain nanti kita semuanya bisa sama pemahaman. Tadi unggah tugas di PMM, di YouTube dan PMM. Jadi nanti langkahnya kita akan punya channel YouTube dulu. Kalau sudah punya channel YouTube ini gampang. Lalu bagaimana cara unggah videonya. Setelah cara mengunggah video, baru bagaimana cara masukkan tautan videonya di LMS dan bagaimana mengunggah aksi nyata pada bukti karya saya di PMM. Nah ini yang nanti Bapak Ibu juga akan kita sama-sama praktekkan. Kalau Bapak Ibu yang peserta rekognisi ini nanti kepakai untuk mengumpulkan tugasnya ya. Terus kalau Bapak Ibu yang fasilitator tidak rekognisi, ini pasti akan ditanya sama pesertanya, tugas aksi nyata saya bagaimana cara mengumpulkannya, karena keterangannya sudah ada di LMS tersebut. Jadi kita akan secara teknis bahas ini secara detail. Terakhir tadi portofolio digital dengan Google Site, ini sederhana sekali, nanti semudah membuat set tanpa perlu belajar coding ya. Ini disediakan di Google Site dan ini masih bisa terus diperbarui sampai ketika Bapak Ibu punya karya baru bisa diperbarui. Nanti kita ada pengenalan portofolio digital, lalu pengenalan fitur Google Site, membuat portofolio digital dengan Google Site dan mempublikasikannya. Biasanya yang ini bikinnya bisa gitu ya. Pada saat mempublikasikannya ini yang sering kecele ini, nggak bisa dibuka gitu ya, nggak bisa diakses atau belum dipublish dan lain sebagainya. Linknya yang mana gitu. Ini yang biasanya nomor 4 nih yang sering kelewatan. Pagi ini nanti dari jam 8 sampai jam 8.45, mungkin jadwalnya bisa tentatif ya, di bagian tertentu yang Bapak Ibu sudah terbiasa, nanti kita akan bisa cepat. Artinya nanti secara jadwal kita 8 sampai 8.45 ini pengenalan LMS, 8.45 sampai 9.30 nanti kita akan ada interaktif virtual meeting dengan Jimit dan Jamboard, serta 10 sampai 10.15 ada publikasi aksi nyata pada YouTube dan PMM, dan 10.15 sampai 11.00 portofolio digital dengan Google Site. Ini materinya 4 ini. Oke. Burung dara, burung cendrawasih bisa dicari di Papua. Bapak Ibu CGP, terima kasih. Semoga sesi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Cakep. Oke. Baik, Bapak Ibu, itu tadi sekilas ya tentang apa yang akan nanti kita diskusikan pada hari ini. Jadi ada 4 materinya, ada pengenalan LMS, ada Jamboard, terus ada PMM gitu, dan juga YouTube ya tadi ya. Oke. Baik. Mungkin Bapak Ibu kita akan masuk ke materi yang pertama ya. Materi yang pertama ini tentang pengenalan LMS. Nah, ini saya nanti beberapa slide mungkin saya akan skip karena sebentar, karena di pembukaan dan kemarin di kegiatan penyamaan persepsi ini sudah disampaikan ya. Sebentar saya siapkan dulu buka link. Lanjut ke ini NB
bisa menggunakan hasil P5 kearifan lokal. Nah, ini Mas ya. Mic bocor. Bapak Ibu silakan yang tidak sedang Koordinasi sama berbicara silakan di mute mic-nya bocor. Nanti aku ngaku. Tapi Ya. Ya udah 120 ya, 120 peserta. Oke, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, ini saya akan bukakan materi tentang Sebelum saya masuk materi pertama, mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan atau diskusi atau ada masukan info-info. Lanjut dulu aja Pak. Lanjut dulu, siap? Oke. Saya buka materi pertama. Oke, materi pertama ini materinya sama dengan yang sudah disampaikan di pembukaan kemarin. Beberapa saya skip ya Bapak Ibu, tapi nanti beberapa ada penekanan. Baik, ini penting dulu yang pertama di sini. Di sini ini bahwa pembelajaran di LMS PGP itu ada dua aktivitas Bapak Ibu. Jadi ada aktivitas online, ada aktivitas offline. Aktivitas online-nya ini dilakukan oleh fasilitator, instruktur, dan juga peserta. Ada juga aktivitas offline yang dilakukan oleh pengajar praktek, peserta dan pengajar praktek ya. Gitu ya. Semua aktivitas ini dimasukkan ke dalam LMS. Jadi aktivitas online maupun aktivitas offline-nya ini semua kedua-duanya ini terrekam di dalam LMS. Bagaimana aktivitas offline bisa terekam gitu? Karena di LMS PGP itu ada lokakarya misalkan. Lokakarya kan aktivitas offline ya. Tapi laporan-laporannya, dokumentasinya, penilaiannya, aktivitas pesertanya, rekaman aktivitas pesertanya, itu semua diminta dimasukkan ke dalam LMS sehingga LMS bisa merekam aktivitas offline. Sedangkan aktivitas online sudah pasti semuanya lewat LMS, misalkan penugasan, lalu virtual meeting dengan instruktur dan juga fasilitator, diskusi, pembaca tugas, dan apapun yang dilakukan oleh aktor-aktor yang ada di kelas LMS tersebut, itu semuanya terekam di dalam LMS. Semuanya, iya semuanya. Misalkan saya satu hari ini tidak masuk LMS sama sekali gitu, maka itu terekam ketika nanti admin melihat, oh iya Adi misalkan terakhir loginnya 2 hari yang lalu gitu, itu terlihat. Terus kalau misalkan ada yang login melakukan aktivitas apa di dalam LMS, itu terekam, misalkan memberikan nilai, memberikan komentar dan sebagainya. Ini artinya bahwa aktivitas pembelajaran di PGP yang dilakukan di LMS itu akan terekam datanya di dalam server LMS PGP. Nah, dari mana sih datanya LMS PGP ini? Datanya itu dari sumber datanya adalah data Dapodik Bapak Ibu. Jadi data Dapodik ditarik masuk ke dalam SIM PKB, data SIM PKB masuk ke dalam LMS PGP. Artinya kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, peserta saya ada yang sebetulnya sekarang sekolahnya tidak di situ lagi. Kok di LMS atau di SIM PKB sekolahnya belum berubah ya gitu. Atau saya sekarang sekolahnya sudah berubah dari SD 05 menjadi SD 01 misalkan. Kok di SIM PKB belum berubah? Nah, yang menjadi patokan data SIM PKB adalah data Dapodik. Jadi kalau Dapodiknya belum dirubah sampai kapanpun, maka SIM PKB-nya belum berubah. Begitu juga dengan data di LMS.
Terus Bapak Ibu kalau untuk data di LMS ini datanya akan ditarik pada saat Bapak Ibu jadi peserta. Jadi misalkan saya di SD 01 jadi peserta, maka nanti setelah sampai dengan kelulusan itu nanti datanya masih data yang lama. Nanti update datanya dilakukan oleh Satker. Kalau sudah nanti masuk lulus, maka data kelulusan ini yang akan diupdate. Jadi pada saat jadi data peserta di sini maka ini tidak update dengan SIM PKB ya gitu. Ada perbedaan antara pengajar praktek dengan instruktur dan fasilitator Bapak Ibu. Kemarin sudah disampaikan Pak Sri bahwa instruktur dan fasilitator ini adalah angkatan udara. Artinya tidak ketemu langsung dengan calon guru penggerak. Yang ketemu langsung cuma pengajar praktek. Fasilitator dan instruktur ketemunya lewat udara. Begitu juga admin ini nggak pernah ketemu langsung nih dengan calon guru penggerak, apalagi pengajar praktek gitu ya. Kecuali kalau lokakarya itu juga belum tentu ketemu pengajar praktek yang kita memang bertugas sebagai adminnya di sana gitu. Jadi memang admin, fasilitator, instruktur ini interaksinya hanya lewat udara, lewat jaringan internet ya. Oke. Enrollment-nya Bapak Ibu sebagai fasilitator itu di LMS adalah teacher, artinya bisa mengganti-ganti, mengubah-ubah apa yang ada di dalam isinya di LMS. Ini enrollment yang powerful di Moodle di LMS-nya, tapi juga berbahaya gitu. Berbahaya karena nanti saya akan contohkan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh fasilitator agar nanti Bapak Ibu sebagai fasilitator tahu bahwa kalau ini dilakukan ya ini bahaya gitu, ini akan merusak dan sebagainya. Ini fasilitator dan admin kelas ini punya enrollment yang sama, yaitu teacher, artinya yang bisa dilihat fasilitator juga bisa dilihat oleh admin kelas. Meskipun punya enrollment yang sama, tapi punya wewenang dan kewajiban yang berbeda. Pastinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalkan ya Bapak Ibu punya kewajiban memberikan penilaian. Si admin kelas juga bisa nih memberikan penilaian, tapi dia tidak punya wewenang, tidak punya hak dan tidak juga punya kewajiban untuk memberikan penilaian. Kewajiban, hak dan wewenang untuk memberikan penilaian ada di fasilitator. Artinya Bapak Ibu walaupun tahu nih admin kan juga bisa masukin nilai, saya kirim aja lah nilainya lewat Excel nanti biar dimasukkan oleh admin. Itu tidak boleh seperti itu karena apapun yang dilakukan di LMS itu tercatat siapa yang melakukan dan kapan dilakukannya gitu. Misalkan memasukkan nilai dimasukkan oleh siapa, kapan, dengan komputer IP berapa, itu terlihat. Jadi artinya meskipun punya enrollment yang sama tapi wewenangnya berbeda. Dan teman-teman admin juga di sini sudah diberitahu ya tentang wewenang dan tugasnya. Oke. Berbeda dengan pengajar praktek Bapak Ibu, pengajar praktek ini punya enrollment sebagai non-editing teacher. Enrollment-nya di bawah enrollment fasilitator. Non-editing teacher ini tidak bisa merubah konten di dalam LMS. Jadi hanya bisa melihat, memberikan penilaian, memberikan respon terhadap apa yang diminta sesuai dengan apa yang ada di LMS. Di bawahnya lagi ada student. Student ini tidak bisa edit juga, tidak bisa melihat penilaian. Jadi banyak fasil yang bertanya, banyak PP yang bertanya di di Cloud PGP ini. Kalau saya kasih nilai, pesertanya bisa lihat nggak ya? Kalau saya kasih ini, pesertanya bisa lihat nggak? Dijamin bahwa penilaian yang dilakukan oleh fasilitator dan pengajar praktek ini tidak bisa dilihat oleh student, kecuali ya
fasilitatornya kasih username sama passwordnya ke peserta, atau fasilitatornya sendiri yang men-screenshotkan penilaiannya kepada peserta. Bapak Ibu, untuk penilaian ini jangan dilakukan hal-hal seperti itu, karena hak mengumumkan kelulusan, mengumumkan nilai itu ada pada direktorat gitu. Jadi tugas kita, saya penyelenggara, Bapak Ibu fasilitator, ini haknya adalah memberikan penilaian. Nanti pengumuman nilainya dibiarkan Dirjen GTK yang mengumumkannya. Jadi nanti akan mempermudah Bapak Ibu juga. Kalau misalkan nilainya bocor, malah nanti Bapak Ibu dikejar-kejar, kok nilai saya sedikit, kenapa nilai saya segitu gitu ya, pertanyaannya. Tapi intinya saya di sini meyakinkan Bapak Ibu bahwa nilai ini tidak bisa dilihat oleh peserta, gitu ya. Termasuk PP juga tidak bisa melihat grade, hanya bisa melihat penilaian yang dilakukan oleh PP itu sendiri, tidak bisa melihat penilaian yang dilakukan oleh hasilnya ya. Bapak Ibu yang kemarin sudah dijelaskan ya, untuk masuk ke LMS-nya, semuanya sudah bisa masuk ke LMS ya Bapak Ibu ya? Atau ada yang belum bisa masuk ke LMS sampai dengan pagi ini? Semuanya sudah? Sudah, oke, sip. Sudah beres Pak Andi. Beres ya, mantap. Ini wawasan untuk kita ya, wawasan untuk kita Bapak Ibu sebagai fasilitator. Jadi sebetulnya ada 3 cara masuk ke dalam LMS. Kalau nanti biasanya nih, kalau nomor 1 ini gangguan, kita bisa langsung ke nomor 2 ini. Pernah juga, ini juga gangguan, websitenya down gitu ya, 1, 2 ini down, kita bisa langsung arahkan peserta ini masuk langsung ke sim e-learning gitu. Jadi misalkan Bapak Ibu pada saat recall, ini biasanya kan kalau fasilitator kan recall ya, pada saat recall tahu-tahu servernya, biasanya peserta masuk lewat sini Bapak Ibu, sekolah penggerak, karena memang diarahkan dari mulai daftar sampai dengan pengumuman, surat-surat apa semuanya ini dari nomor 2 ini. Kalau enggak dari nomor 1, biasanya dari nomor 2 ini. Nah itu biasanya peserta terbiasa masuk lewat sini, dia nggak tahu akses ini langsung ya. Nah, Bapak Ibu recall tapi peserta tidak bisa masuk LMS karena ini gangguan gitu, atau ini server ini down. Ini pernah terjadi dan beberapa kali terjadi. Maka Bapak Ibu tidak usah khawatir, tidak usah bingung. Bapak Ibu langsung saja dikirim di grupnya ini, link ini, sim-e-learning.gp.simpkb.id. Itu dia akan masuk ke dalam, langsung ke sim-l-nya tanpa melalui sim PKB. Nah, kalau ini gangguan lagi gimana? Kalau ini gangguan tinggal kontak admin kelasnya, nanti admin kelasnya akan kasih link langsung direct ke LMS-nya. Itu juga pernah terjadi gitu. SIM-L-nya ini gangguan, SIM-L nggak bisa, kita langsung kasih direct ke link kelasnya. Kalau ini kan masih milih kelas lagi ya. Kalau dikasih link kelasnya langsung masuk, tapi tetap harus login. Oke. Ini tampilannya kemarin sudah sampaikan. Oke, kalau Bapak Ibu, kita pertegas dulu tentang akun. Ada akun fasilitator tuh akan punya 2 akun. Nanti saya nggak ingin nih di grup kita salah-salah persepsi lagi tentang akun ya. Kalau saya minta akun SIM PKB, Bapak Ibu jangan ngasih yang belajar ID gitu. Kalau akun SIM PKB ya akun SIM PKB Bapak Ibu. Kalau guru biasanya guruku.id, kalau yang profesional atau yang dari praktisi itu ada yang Gmail gitu. Jadi akunnya benar akun SIM PKB. Nanti kalau mau merekam itu baru pakai akun
yang kita gunakan biasanya dikbud.belajar.id. Nah, ini loginnya dengan akun SIM PKB. Meskipun nanti ini bisa ditautkan antara akun SIM PKB dengan akun Belajar ID. Bapak Ibu bisa masuk dengan akun Belajar ID bisa, tapi harus ditautkan dulu. Nah, apakah kalau saya sudah tautkan terus saya tidak bisa masuk dengan akun SIM PKB? Masih tetap bisa. Jadi kalaupun sudah ditautkan, akun SIM PKB-nya masih tetap bisa digunakan. Bedanya kalau masuk dengan Belajar ID harus klik yang di sini, yang di bawah. Tapi kalau masuk dengan akun SIM PKB, masuknya yang di atas ini. Ini tampilannya, Bapak Ibu nanti kalau di peserta Bapak Ibu atau di akun Bapak Ibu tidak muncul di diklat PPGP-nya, kalau sudah login seperti ini terus tidak muncul di diklat PPGP-nya, ini kan masuk dari cara yang pertama ya, terus login langsung masuk ke sini. Cara yang kedua. Nah, kalau cara yang kedua masuknya langsung ada di halaman ini. Nah, tidak muncul di diklat PPGP-nya karena kemungkinan Bapak Ibu belum mengunggah fakta integritas, belum mengunggah surat kesanggupan gitu. Maka dia akan tidak muncul di diklat PPGP-nya. Kalau yang belum muncul ini segera pesertanya atau PP-nya diminta untuk upload kesanggupan atau fakta integritas paling lambat hari pukul 23.59 hari Jumat ini. Jadi kemarin tuh sudah ditutup, lalu karena ada banyak yang belum mengumpulkan, maka dibuka lagi sampai dengan hari Jumat ini pukul 23.59 di malam. Ini nanti kalau ada peserta-peserta yang nanya di grup, oh saya tidak muncul nih di diklat PPGP-nya gitu. Berikutnya nanti kalau masuk nanti ada satker penugasannya, pilih yang BPGP Jawa Tengah ya Bapak Ibu ya. Nanti muncul ke diklat dan tautan modul. Ini nanti di diklatku ini hanya muncul di bagian bagian yang Bapak Ibu memang ditugaskan. Jadi kalau pernah ditugaskan di gelombang 1, gelombang 2, gelombang 3 ini muncul. Nah, sekarang masuk ke gelombang 8 ya. Oke. Itu mungkin kalau yang di dalam-dalam ini nanti kita akan langsung lihat di LMS-nya aja Bapak Ibu. Saya akan langsung buka LMS-nya saja. Oke. Ini saya buka LMS PGP. Bentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini sudah terlihat ya Bapak Ibu ya tampilan LMS-nya ya. Di SIML betul ya? E-learning ya? Masih OTW. Oh masih OTW. Oke. Sudah tampil? Yang tampil fotonya Pak Andi nih Pak. Oh foto saya malah. Salah berarti. Salah berarti. Sebentar. Tampil foto saya. Foto gantengnya kelihatan. Sebentar, tadi saya iya. Oke, nah ini ya Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu sudah masuk di sini, ini pasti
Kan dulu yang pertama di sini nama Bapak Ibu. Ya. Jadi ini juga perlu dikasih tahu nih ke peserta. Pastikan nanti kalau misalkan pesertanya masuk ini, pesertanya pastikan ini namanya, karena bisa jadi tukeran laptop, tukeran gadget ya. Ini loginnya ke orang lain. Pastikan bahwa ini nama Bapak Ibu. Terus kalau di sini ada instansi, Bapak Ibu beberapa mungkin pernah ditugaskan di Jawa Tengah, Jawa Barat, DIY, ini akan muncul beberapa instansi ini. Nah, ini penugasan dulu ya sebelum jadi BBGP Jateng ya. Pernah pegang Bengkulu, Riau, ini masih bisa kita lihat. Nah, sekarang kita lihat yang di Jateng saja. Lalu di bagian diklatku, nah ini adalah kelas-kelas yang memang Bapak Ibu ditugaskan di sana. Kalau untuk saat ini Bapak Ibu pastikan ada di diklat gelombang reguler, diklat gelombang 8, mohon maaf, dan ada bagian rekognisi gelombang 8 rekognisi untuk Bapak Ibu yang peserta rekognisi. Ini sudah ada kelasnya. Biasanya Bapak Ibu, hasil yang tidak bisa masuk ke LMS itu instansinya belum dirubah karena pernah ditugaskan di mana, ini instansinya belum terubah gitu, sehingga kesulitan mencari. Tapi kalau Bapak Ibu sekarang sudah tidak ada masalah masuk LMS, berarti artinya sudah clear, semuanya sudah bisa mengakses LMS-nya. Oke. Terus kita akan masuk ke salah satu diklatnya, yaitu ini tempat saya salah satu diklatnya sekarang. Oke. Ini ya Bapak Ibu, sekarang kita sudah masuk ke dalam LMS-nya ya. Ini bagian LMS-nya. Di bagian LMS ini yang penting Bapak Ibu fasilitator sekarang. Kita bicara sebagai fasilitator. Bahwa yang pertama tadi saya sudah sampaikan, fasilitator punya fitur untuk mengedit. Maka di bagian kanan ini hanya dipunyai oleh fasilitator dan juga admin yang namanya Tune Editing On. Tapi pastikan dulu Bapak Ibu ini nama Bapak Ibu ya, Tune Editing On. Terus apa sih fungsinya ini gitu ya? Karena Bapak Ibu sebagai editing teacher yang bisa mengedit, maka Bapak Ibu bisa mengedit ini. Tapi kita lihat dulu fiturnya yang sebelah sini ya, sebelah kiri ini adalah nama course Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya course-nya course berapa, Bapak Ibu harus sudah ingat bahwa course-nya 08105. Oh, ini course saya gitu. Fungsinya apa Bapak Ibu? Fungsinya segala laporan nanti yang Bapak Ibu laporkan di grup fasilitator atau kepada orang yang bukan admin Bapak Ibu, itu harus Bapak Ibu informasikan ini gitu, 08105. Kenapa? Kalau misalkan Bapak Ibu nanti melapor di grup fasilitator cuma bilang, Mas Adi, kelas saya tidak bisa dibuka. Terus pasti saya akan tanya kelas nomor berapa Bapak Ibu gitu ya, kelas nomor berapa. Beda halnya dengan kalau Bapak Ibu melaporkannya sudah lengkap. Mas Adi, kelas saya 08105 ini tidak bisa diakses gitu atau tidak bisa dibuka. Dikirim gambar screenshot tidak bisa dibukanya. Ini saya tidak perlu tanya lagi gitu. Jadi mohon laporannya nanti identitas ini gitu. Ini Bapak Ibu hafal selama mengajar di PGP angkatan 8 ini. Ini identitas yang akan
paling sering ditanyakan kalau Bapak Ibu tanya di grup. Misalkan pretestnya belum bisa dibuka Mas Adi. Nah, pretest yang di mana ini gitu ya? Di kelas apa? Kelas berapa? Kemarin ada pertanyaan pretestnya belum dibuka. Pretestnya ini pretest yang di kelas rekognisi Bapak Ibu sebagai peserta atau kelas Bapak Ibu sebagai fasilitator di kelas berapa gitu. Bedanya kalau rekognisi di sini ada tulisannya REC ya 0805 reg gitu ya, rekognisi berarti. Kodenya seperti itu. Ini yang perlu kita sepakati bersama. Nanti kalau laporan-laporan tolong kode kelasnya ini dicantumkan gitu biar gampang untuk dilihatnya. Terus yang berikutnya Bapak Ibu sebagai fasilitator bisa melihat partisipan, yaitu orang-orang yang ada di kelas Bapak Ibu. Kemarin tuh ada yang tanya, kok saya baru 8 menit di sini, yang lain ada yang 15 jam, ada itu. Nah, ini di atasnya ada tulisannya Bapak Ibu, last access to course, kapan dia terakhir mengakses course ini gitu. Kalau Bapak Ibu lihat dari data ini, oke lah sekarang data ini kita lihat ya. Kira-kira ada yang bermasalah nggak di data ini Bapak Ibu? Coba saya coba ada yang resen nggak nih? Siapa yang mau menerangkan? Ini ada masalah nggak di data yang ditampilkan? Yang never Mas Adi. Ya, Pak Muhammad Khair coba. Muhammad Khair. Kalau iya Pak Adi, kalau menurut pengamatan saya secara sekilas itu ada beberapa JGP yang statusnya masih never, artinya dia belum mengakses LMS sama sekali, sehingga perlu ditanyakan ke JGP apakah ada kendala atau tidak. Terima kasih Pak Adi. Sip, clear ya. Alhamdulillah, ini udah. Baik, terima kasih Pak. Betul ya. Jadi kalau kita lihat dari data ini kita sebagai fasilitator nih pengen lihat pesertanya sebetulnya ada masalah apa enggak sih mengakses LMS. Tidak perlu ditanyakan di grup Bapak Ibu ada masalah enggak gitu. Tinggal dilihat di sini aja. Oh iya, ini Bu Ika kenapa belum diakses LMS-nya, padahal kemarin harusnya sudah pretest nih. Kalau hari ini belum pretest, hari ini kan terakhir pretestnya ya, ini harus dikejar. Kenapa masalahnya? Kalau masalahnya ini. Terus yang kedua ini ada satu PP nih ya Bapak Ibu. Ini kalau non editing teacher, ini PP berarti non editing teacher PP. Ini ada satu PP nih yang belum juga mengakses LMS sama sekali. Ini ada peserta lagi. Ini ada PP juga yang belum mengakses LMS. Artinya ini nanti bisa Bapak Ibu konfirmasi tanyakan. Cara melihatnya dari partisipan ini. Oke. Ada yang nggak boleh dilakukan Bapak Ibu di sini. Ini pernah kejadian grouping ini dirubah. Gitu. Ini tidak boleh dilakukan. Jadi grup ini, role ini, yang di sini roles ini semuanya tidak boleh dirubah Bapak Ibu. Admin juga tidak akan mengubah ini karena enrollment ini itu dilakukan di SIML dan di LMS ini hanya tinggal menerima gitu. Walaupun sebetulnya ini bisa dirubah oleh Bapak Ibu. Misalkan Ibu Sukidah ini yang tadinya non editing teacher jadi teacher gitu, tapi nanti akan merusak role-nya Ibu Sukidah. Dia tidak lagi jadi PP nanti sama kayak Fasil nanti penglihatannya di LMS gitu. Maka ini tidak boleh sama sekali dirubah. Grouping juga tidak boleh sama sekali dirubah karena nanti kita akan penarikan nilai berdasarkan grup kode grup ini juga. Dia masuk ke PP-nya siapa, dia masuk ke kelasnya siapa, ini tidak boleh dirubah. Dan apalagi ini Bapak Ibu ya, ini tidak boleh di-delete. Artinya ini cuma kita bisa klik, kita lihat informasinya gitu. Informasinya adalah oh ini semuanya sudah mengakses kecuali ini. Kalau ini saya baru mengakses ini ya, saat ini saya mengakses itu. Nah, ini semuanya sudah mengakses kecuali tadi ada beberapa yang masih never. Nah, ini yang perlu dilihat. Oke.
satu. Bagian pertama di partisipan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa memastikan apakah ada semua peserta Bapak Ibu sudah masuk ke sini gitu ya. Ini biasanya dilakukan di awal-awal, mencocokkan data nama peserta kita semuanya dengan PP-nya dan juga pesertanya. Bapak Ibu bisa lakukan di sini, pastikan di sini. Tapi ini sudah dilakukan teman-teman admin juga memastikan ini. Kalau Bapak Ibu nanti ada peserta saya yang nggak ada ya gitu, ketahuan, coba dilihat di partisipannya. Kalau di partisipan nggak ada, nanti sampai tugas berikutnya itu nggak ada nilainya itu gitu. Harus segera dilaporkan gitu. Ternyata adminnya mungkin kurang memasukkan satu orang gitu di sini. Data ini kalau misalkan Bapak Ibu mau lihat ya, datanya bisa seperti ini. Nah, terus yang batch ini kita abaikan, ini juga kita abaikan, kita langsung masuk ke grades. Sebagai fasilitator nanti Bapak Ibu akan melihat nilainya peserta atau memberikan penilaian peserta. Grade di sini ini adalah buku rapotnya, laporan rekap penilaiannya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tidak menilainya di sini gitu. Tapi kalau misalkan mau menilainya di sini ya, dia bisa akan langsung misalkan diklik di sini, dia akan langsung lari ke halaman yang memang akan dinilai gitu ya. Tapi fungsi utamanya sebetulnya adalah sebagai buku rapotnya. Dan kalau Bapak Ibu mau melihat bagian mana sih yang belum saya nilai gitu, ini bisa dilihat di grades ini. Misalkan, saya belum menilai di daftar hadir CGP modul 1.1. Saya akan klik di sini. Ini kok nggak ada ya sessionnya. Ini pastikan diklik all di sini Bapak Ibu. Diklik all, baru dia akan muncul. Apa yang nggak boleh dilakukan di sini? Yang tidak boleh dilakukan di sini adalah mengubah deskripsi ini. Karena nanti kita akan merekap kehadiran peserta dari deskripsi-deskripsi yang ada di sini. Jadi 1.1 eksplorasi konsep, peserta hadir atau tidak gitu, ini ada di sini. Kita rekap. Kalau Bapak Ibu ubah nih, eksplorasi konsep, Vicon tanggal segini, kelas ini gitu ya, maka pesertanya nanti tidak akan terbaca kehadirannya karena ini deskripsinya sudah beda dengan teman-teman yang lainnya. Cara melakukan penilaian kehadirannya, Bapak Ibu dengan tinggal klik ini, take attendance. Oke. Nanti ini kita sepakati dulu. Status hadir, T-nya ini hadir tidak tepat waktu, ya. TH ini tidak hadir. Jadi nggak boleh salah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau Bapak Ibu nanti salah, tidak hadir ditulis hadir gitu ya, atau hadir ditulis tidak hadir, ini merugikan peserta. Apa sih yang disebut dengan hadir? Hadir itu berarti masuk sesuai dengan jamnya, keluar sesuai dengan jamnya, berarti hadir sesuai. Lalu yang hadir tidak tepat waktu, kenapa nggak dibilang terlambat gitu ya? Hadir tidak tepat waktu itu bisa jadi dia datang pas pada waktunya, jam 8 pas gitu ya. Tapi jam 8 sampai jam 11 kegiatannya, jam 8 masuk, jam 9 keluar. Ini berarti mana Bapak Ibu? Hadir tidak tepat waktu ya. Jadi jam 8 masuk, berarti yang di sini, yang T ini hadir tidak tepat waktu. Ini terlambat ini, tapi keterangannya adalah hadir tidak tepat waktu. Ini tidak hadir berarti tidak hadir sama sekali. Kalau misalkan orangnya
Vkonnya jam 8 sampai jam 11, dia datang jam 10, maka dia masih dianggap hadir tapi tidak tepat waktu. Kalau misalkan tidak hadir sama sekali, baru dia disebut tidak hadir. Peserta punya 4 kali kesempatan untuk tidak hadir. 4 kali kesempatan itu terdiri dari 4 kali itu dari 38 ya Bapak Ibu. Jadi minimum dia datang 34. Hitungannya seperti apa? Hitungannya untuk setiap modul kan ada 2 rukol. Ruang kolaborasi 1, ruang kolaborasi 2. Terus ada 1 elaborasi pemahaman. Ada 3 pertemuan sinkronus ini dikali 10 modul. Modul 1.1 sampai dengan 3.3 itu kan ada 10 modul, berarti 30. Ini 30 pertemuan sinkronus ditambah dengan loka orientasi sampai dengan loka 7. Ini ada 8 kali pertemuan. Jadi jumlahnya 38. Dari 38 itu peserta punya kesempatan untuk tidak hadir 4 kali gitu. Itu gambaran penekanannya Pak Sri seperti itu ya. Nanti kalau ada yang izin sakit gitu, ya diingatkan saja Bapak Ibu, nggak apa-apa silakan izin tidak hadir, tapi kesempatannya cuma 4 kali. Nanti kalau izinnya sama Bapak Ibu fasil ini 2 kali, sama PPU udah izin sekali pada saat loka, maka tinggal punya kesempatan 1 kali lagi. Jangan sampai nanti elaborasi pemahamannya nggak datang 2 kali. Gitu. Kalau nggak datang 2 kali ya sudah tidak bisa lulus karena nilainya tidak bisa diproses kalau kehadirannya kurang dari 34. Oke. Tuh. Bapak Ibu untuk kehadiran ini sudah clear atau ada pertanyaan? Oke, Pak Mutakin. Pak Adi mohon tanya nih. Oke. Ini kan tadi ada 3 kategori nggih, hadir, tidak tepat waktu, kemudian tidak hadir. Iya. Itu masing-masing punya skor sendiri apa tidak? Itu yang pertama. Iya. Kemudian yang kedua, kita memonitor para peserta ini hadir tepat waktu, kemudian tidak hadir itu, kita bisa mengecek lewat LMS apa tidak itu? Terima kasih, Pak Adi. Oke, baik. Untuk kehadiran ini punya bobot nilainya masing-masing, Pak. Jadi kalau yang hadir, misalkan ya, hadir terus tepat waktu gitu ya, hadir, maka dia nilainya 100. Tapi kalau ada hadir tidak tepat waktu, maka nanti nilainya ada yang kurang dari 100 gitu. Tidak hadir juga nanti nilainya, ini punya bobot nilai sendiri. Nanti ini kan Bapak Ibu cuma menandai hadir tidak hadir ya. Nanti setelah itu masuk ke dalam penilaian, konversi penilaian kehadiran gitu. Jadi Bapak Ibu tidak menilai hadir ya Pak. Nah, ini remarks ini tolong diisikan alasannya kalau dia terlambat atau tidak hadir. Remarks ini. Jadi kalau misalkan tidak hadir, remarksnya apa atau terlambat karena keterlambatannya apa? Itu Pak Mutakin ya. Terima kasih. Cukup ya Pak.